Welcome back to Sipututan. Jadi hari ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu. Kenapa? Karena yang ditunggu sudah datang. Apa itu? Ini adalah sebuah RC yang punya kelas khusus tersendiri. Waduh. Ini itu adalah sebuah game changer. Why game changer? Karena fiturnya itu bikin kita semua akan berpikir dua kali. Kenapa? Karena banyak banget fitur yang akan kita kupas tuntas. Bukan gitu ya? Akan kita dapatkan di RC ini. Penasaran sama RC-nya? Langsung aja kita buka. Tapi sebelumnya, this content is brought to you by GNT. Oke, jadi GNT itu lagi membuka kesempatan untuk menjadi mitra GNT. Mitra GNT itu bagaimana? Ini adalah kerja bareng dengan GNT. Bukan sebagai pengirim barang, tetapi modelnya seperti agent. Jadi agak kalian punya kesempatan untuk bikin pool sendiri-sendiri sesuai dengan tempat tinggal kalian. Lihat di deskripsi, di situ ada linknya. Dari situ kalian bisa mendapatkan informasi berbagi cuan dengan GNT. Di masa pandemi ini kita harus putar otak lebih smart supaya penghasilan kita nggak ikut-ikutan pandemi. Oke, langsung aja kita mulai. Inilah dia Cross RC. Ini adalah RC-nya. Ini adalah seri Emo dari Cross RC dengan kode produk namanya AT4 dengan tipe V. Jadi AT4V ini adalah salah satu RC terbaru dari Cross RC. Modelnya itu bukan seperti ini, tapi seperti ini. Dia lebih garang, ya. Dia kayak pickup gitu. American banget. Worth it atau enggak? Kalau kalian tanya gitu ke saya, jawaban saya itu super duper worth it. Kenapa? Karena kita aja jual. Bukan berarti semua yang kita jual itu bagus, tapi kita itu juga milih produk-produk terbaik apa yang layaklah dijual sebagai suatu pilihan yang bijak. Jadi buat kalian semua yang pengen punya RC ini, langsung aja klik link di bawah ya. Di situ ada link pembelian official store dari Sipututan di Tokopedia. Ingat, Tokopedia Sipututan. Di situ nanti lengkap semua deskripsi ada. Dan pastinya satu hal, semua produk yang ada di situ bisa kami pertanggungjawabkan. Jadi buruan aja, langsung klik. Sebelum kalian beli, kalau kalian mau lihat ya, di sini saya bisa jelasin. Ini ada beberapa spesifikasinya dia. 1.10 scale clear polycarbonate body. Nah, ini jadi maksudnya bodinya itu body Lexan, masih bening belum dicat. Lalu ada shock absorber, precision aluminium alloy, coil over, shock absorber with thread and adjusters. Jadi maksudnya ini adalah shock metal yang sudah dilengkapi dengan coilover. Jadi dia bisa di setup untuk tingkat kekerasannya, mau keras mau empuk bisa banget. Lalu Black Rock 120 K45 ring 19. Berarti ini banyak ukuran 19. High performance all terrain tires. Jadi bannya dia ini diklaim sama dia all terrain itu bisa di mana aja ya. 1,9 inch weight bedlock steel wheels. Nah, ini salah. Bannya ini belum steel tapi masih plastik, khusus yang AT4V ya. Jadi koreksi. Ini berhubung kotaknya itu kayaknya dia kotaknya itu belum sempat bikin ya. Kenapa gitu ya? Karena bisa kita lihat. Ininya stiker doang. Ini stiker loh ini. Bisa dikupas ini. Jadi ini kotaknya AT4 tapi isinya AT4V. Lalu di sini dia punya 4.4 drive system. 4.4 system with Cross RC brush motor. Nah, ini ada pertanyaan. Dia dapat atau enggak dinamo? Harusnya dapat. Tapi untuk fixnya nanti kita lihat bareng-bareng. Lalu dia ada 2-speed transmission and metal gear. Jadi ini cukup menjelaskan bahwa RC ini punya sistem 2 kecepatan atau 2 transmisi, high and low, which is gearnya itu semua udah metal. Jadi kita nggak perlu bingung lagi atau tanya, ini metal atau plastik. CVD drive shaft, CVD ya, CVD. Beneran CVD atau XVD nanti kita lihat bareng-bareng. Kalau kelihatannya sih CVD. Metal U-joint and strength nylon sliders. Apa ini? Jadi RC ini itu bisa dibilang Traxxas banget lah. Ya, karena fiturnya itu dia punya diferensial on-off depan belakang independen seperti Traxxas. Tapi kalau dibilang Traxxas banget ya bisa ada yang bilang kemuluan lah ya.
Kemuluan itu ketinggian. Ini Yikong banget lah. Bener ya? Yikong banget ya? Yikong. Frame and chassis 314 wheelbase-nya ya. Millimeter wheelbase. C-type steel frame leather chassis design. Waduh, chassisnya model tangga. Model tangga ini kayak apa? Model berjenjang bertingkat seperti chassisnya Axial dengan C-type steel frame itu kanal C. Jadi kalau orang yang paham besi ngerti lah maksudnya kanal C itu kayak huruf C. Lalu ini sendiri gardannya ya. Jadi gardannya ini udah, kalau kita ngelihat ya, ini sudah ada seling-seling kayak gini. Ini mantap banget ya. Bisa di lock and unlock. Kalau kalian tanya ke saya ya, fungsi nggak sih lock unlock? Kepake nggak sih? Jadi lock and unlock itu diperuntukkan ya. Jadi menurut opini saya ya, dan tentu saja opini ini sudah terverifikasi oleh guru besar kita, ya nggak sih? Si rambut putih, waduh. Jadi bushing itu perlu off semua, perlu buka semua. Jadi diferensial tidak boleh lock. Lalu kalau crawling seharusnya lock semua. Tetapi untuk beberapa case tertentu depan itu harus bisa off ketika crawling. Kenapa? Karena bertujuan untuk melakukan repositioning dari mobil. Jadi kalau diferensialnya itu off, yang depan ya terbuka. Itu ada memungkinkan kalau ban terkunci salah satu yang depan ya, mobil masih tetap bisa bergerak meskipun ban itu terkunci hanya untuk merubah posisi. Kenapa bisa begitu? Ya karena memang diferensialnya kebuka. Begitu posisinya udah pas, barulah kita kunci lagi diferensialnya dan gunakan tenaga sekuat mungkin untuk naik. Pertanyaannya, kenapa kok nggak langsung dikunci dari bawah? Kalau kita waktu naik ya, posisi mobil naik terus agak belok dikit, terus kekunci kayak gitu dipaksa, apa yang terjadi? Mobilnya akan terbalik. Bahasanya apa itu? Kelontang. Nah, ketika diferensial itu bisa kita unlock dan lock dengan baik, maka kita akan terhindar dari sebuah kasus kelontanginisasi ya, kayak Vicky. Perkelontangan. Kayak siapa itu Vicky ya, itu yang lagi urusan polisi itu. Itu kepake banget. Tetapi kalau sudah dapat posisinya ya tentu saja di lock kembali. Nah, itu tadi untuk adventure, untuk crawling. Kalau untuk bushing ya harus dibuka semua. Kenapa dibuka semua ya? Karena supaya mobilmu itu bisa lebih stabil ketika dibuat bushing. Kalau ada yang pertanyaan ya kan, lawang UDR itu loh belakangnya lock, depannya unlock. Iya itu UDR. Jangan samain UDR lah. UDR itu 8 shock. Ini loh shocknya cuma 4. Iya nggak sih? Jadi ya harus di-unlock. Harus dibuka depan belakang. Supaya mobilnya itu bisa lebih terkendali. Karena fungsinya diferensial terbuka itu adalah untuk membagi torsi putaran serata mungkin sesuai dengan beban mobil. Kok bisa begitu? Iya, karena diferensial itu punya rumus utility seperti itu. Susah ya bayanginnya? Iya, mikirnya aja susah. That's why kenapa semua mobil balap, kecuali drift ya, itu pasti di-open semua diff-nya. Bener nggak? Lah iya. Formula 1 aja di-off, dibuka loh. Nggak bisa itu di-lock semua. Kalau di-lock semua, jadinya ngepot-ngepot mobil drift. Ya jadi harus di-unlock supaya bisa masuk traksi dan lain sebagainya. Itulah kenapa ada gambar sling. Nah, sling. Ini kan tadi dibahas. Ada nylon sliders. Ya, ini sling. Tuh. Oke. Lalu penjelasan berikutnya itu tentang dinamo, gearbox, transmisi, 2-speed transmission with adjustable slipper clutch. Jadi dia tuh pakai slipper. Slipper itu hitam-hitam, putih-putih. Boleh lah, hitam putih terserah. Itu modelnya kayak kapas. Kayak kertas packing lebih tepatnya ya. Itu untuk menjaga supaya gearnya tidak terkunci mati. Dipakai atau enggak itu terserah. Kalau ada yang tanya ke saya, slippernya saya pakai apa enggak? Saya orang yang enggak pakai slipper. Kalau kekunci rusak, ya rusak. Gimana caranya? Jangan sampai kekunci. Jadi ya harus perhatikan medannya. Tetapi kalau ditanya yang betul pakai slipper apa enggak, harusnya pakai slipper. Lalu ini penempatan motornya ya. Jadi dia ini motor depan. Ini gigi transmission dan speed 1-2-nya, high-low-nya. Ini adalah bevel and pinion untuk gardanya, dia sudah menggunakan metal. Lalu terakhir, item yang dibutuhkan untuk menyelesaikan ini. Wah, ini paling penting ya. Yang pertama, 4-channel transmitter and receiver. Oh ya jelas, butuh remote, yaitu TX, RX jadi satu. ESC, Electronic Speed Controller, baterai, lalu steering servo, ya. Kalau bisa 25, oh ya. Lalu servo 2 speed ya.
Dan servo differential lock and on off. Jadi dia ini menggunakan berapa servo? Harusnya 4. Diferensial depan, diferensial belakang, dual speed, sama steering. Jadi 4 servo. Lalu terakhir pin. Nah ini jelas ya, karena bodi ini transparan. Perlu dicat. Oke, daripada penasaran, mari kita buka. Hal pertama, stiker putih polos. Apa ini? Ini adalah stiker yang digunakan untuk masking painting ketika bodi itu masih dalam kondisi clear. Jadi sudah ada pola-polanya ya. Biasanya itu kaca ya, itu bisa kalian lihat. Kacanya itu dipola sama dia seperti ini. Jadi nanti kita tinggal kopek aja, lepasin. Habis gitu kalian tinggal tempelin ke bodinya sebelum dicat. Itu kaca yang ini, pakai masking. Jadi apa aja yang perlu dimasking ya? Kalian lihatin satu-satu dah. Ada kaca depan, ada kaca samping, ada kaca belakang, dan lain sebagainya. Oke. Up next, kita dapat stiker. Stikernya ini UV ya, jadi ini stikernya bagus banget. HD ya, jadi ini keren. Lalu manual book. Ini agak cringe ya. Kenapa manual booknya kayak fotokopian soal ujian? Dan dia jepret gitu aja. Manual book yang di sini ini banyak menjelaskan tentang teori pemasangan dari beberapa opsional seperti inner fender, lalu bracket, dan instalasi bodi atasnya sendiri. Dan buku petunjuknya. Nah, buku petunjuknya ini bagus banget. Di sini jelas ya, model 84 tipe V dengan barcode ini kode produksi ya. User manual, tapi gambarnya keliru lagi. Gambarnya ini kayak gambar AT4 biasa. Jadi kalau kita baca ya, ini detail semua tentang kode part number lengkap. Nah, ini ada yang tanya, ini slippery mana? Ini slippery itu ini loh. Modelnya kayak biskuit apa ya? H&M rasanya ya. Yang seginam itu loh, yang gurih-gurih itu, tapi tangannya bolong. Jadi ini slippery. Oke. Sekarang kita ambil yang paling atas dulu. Ini adalah tower shock atau shock tower beserta dengan bracket, beserta dengan skid plate tengah. Shock tower ini tuh unik banget ya. Lubangnya ini cukup banyak ya. Jadi kita bisa atur kemiringan shock yang menurut kita ideal ya. Jadi ini menarik. Kalau kalian tanya ke saya untuk plastiknya gimana? Plastiknya reinforce, jadi jelas banget ini ada serat ya. Kelihatan nggak ya di kamera ya? Nah ini ada serat ya, kayak basah ya, betul ya? Nah tapi ini nggak basah, ini adalah serat. Kenapa? Karena dia itu sistemnya reinforce, jadi banyak material yang dia masukin di plastik ini, jadi sebelum casting ya. Lalu yang kedua, ini inner fender. Inner fendernya ini berat karena ada dinamo. Oh, ternyata dia dapat dinamo. Waduh. Ya, ini inner fendernya ya, cakep banget ya. Kurangnya apa dari inner fender ini? Kurangnya nggak ada tempat buat lampu ya. Bener nggak sih? Jadi kalau beberapa brand kan udah pasti ada lampunya. Ini nggak ada lampunya, jadi menurut saya agak kurang sih. Tapi ya nggak ada masalah. Kan nggak harus ada lampunya. Lalu masuk ke, nah ini yang paling enak nih. Ini adalah transmission, ya, gearbox, ya, yang sudah dirakit dengan dinamo. Saya nggak tahu ini ukuran 540 apa 550. Yang pasti ini 35T ya. Karena belakangan juga ada keresahan terhadap hal-hal tertentu. Ya dinamo ukurannya mirip-mirip ya. Tapi menurut saya sih, asumsi saya ini 540. 35T tapi ada fan-nya. Buat kalian yang tahu ukurannya, bisa langsung tulis, bantu kita di kolom komen ya. Jadi ini yang paling saya tunggu. Kenapa? Karena gearboxnya udah dirakit, jadi kita nggak repot. Taruh sini ya. Nah ini transfer case. Waduh, transfer case-nya ini kewompek, kecil banget ya. Jadi, waduh ini hampir ini adalah transfer case terkecil yang pernah kita lihat ya. Kalau kalian tanya ke saya, reverse atau tidak, harusnya masih bisa diatasi ya. Kalau kita pakai yang bawah ini untuk jadi reverse, kalau yang depan ini jadi nggak reverse.
Tapi ya kita harus lihat kemiringannya lagi. Menurut saya ya ini tidak reverse. Jadi ya kita akan coba nanti utak-atik. Apakah kopelnya nutup? Yeah. We'll never know until we try. Up next, ini apa ini ya? Waduh. Ini adalah tempat baterai dan footstep samping. Jadi lengkap banget. Wah, ini nih yang kita tunggu-tunggu. Wah, ini buka aja kali ya. Kan sudah laku. Ini adalah sasis yang menurut saya hampir mirip banget dengan Axial kayaknya ya. Nah, kanal C itu ini loh. Nah, ini loh. Kalau kita ngomong nggak bisa gini ya, harusnya gini ya. Ini kamu lihatnya huruf C ya sekarang ya. Bener ya? Yang betul gini atau gini? C-nya? Itu. Gini. Ya. Nah, ini adalah huruf C. That's why ini namanya kanal C. Kalau kita ngelihat materialnya kuat ya kelihatannya. Terus finishingnya juga bagus banget. Jadi oke banget lah. Taruh dia di sini. Karena nanti lama-lama mejanya nggak cukup. Lalu ini adalah grill depan. Wah, ini yang saya amaze ya. Di body Lexan-nya dia ini grillnya cakep banget. Ini. Awas, jangan sampai terhipnotis oleh kilau. Kalau kata ada netizen kita bilang, jangan jadi hamba RC. Jadi buat kalian semua bener banget ya, hobi itu tuh enjoy not to torture. Jadi ya kalian harus tahu lah, hobi ya hobi, jangan terlalu agak gimana-gimana gitu. Nah, ini bumper belakangnya dia. Sepintas kalau ngelihat hecknya dia yang kotak ini ya, bangkonnya yang kotak ini, kayaknya dia bisa plug and play sama Traxxas ya. Karena Traxxas kan kotak. RGT juga kotak, tapi RGT sama Traxxas nggak jodoh, nggak bisa. Udah, ini sekarang bodinya ini. Waduh. Ya, ini adalah body. Bodinya dia ini American banget ya. Bagus banget, jadi finishingnya oke. Lengkap nanti ada bucket lamp semua, jadi reflektor, grill semua terpasang dengan bagus. Ada yang minus menurut saya. Apa yang minus? Karena dia dilubangin dari pabriknya. Jadi lubang ini cukup mengganggu saya ya, karena meskipun saya itu pakai hard body, nggak suka Lexan ya. Kalaupun saya pakai Lexan, saya pasti pakai magnet. Jadi lubang ini maksudnya dia itu membuat simple ya, karena bikin lubang itu nggak gampang. Salah-salah mobilnya itu bisa miring. Tapi ya, nyebelin kalau dilubangin. Kalian suka yang udah lubang atau yang belum lubang, mau lubangin sendiri, tulis di kolom komen. Terus kita punya N-rod ya, rod N ya. Di sini ada rod N, ada lengan servo, ada cap shock, banyak banget. Dia ngasih kita silikon shock oil 15W. Jadi ini encer banget. Lalu dia ngasih kita grease juga. Jadi sudah ada grease-nya. Buat ngerakit ini udah lengkap banget. Terus ini juga unik ya. Kenapa kok unik ya? Karena jarang banget loh RC itu yang mikirin lampu ketika dirakit ya. Jadi dia udah ada lamp-nya, jadi set lamp-nya dia ini sudah langsung bisa colok ke on off ya. Jadi depan belakang udah lengkap, langsung masuk listrik, bisa ambil powernya pakai GST ya. Jadi lengkap banget. Lalu ini strap buat apa? Ini adalah strap buat ngikat baterai. Oke, kita taruh sini. Terus ini adalah shock tower dan holdernya. Ini adalah body post dan holdernya, bukan shock tower. Ini juga sama. Jadi kenapa ada dua, saya juga nggak tahu ya. Mungkin bisa atur keceperan ya. Ini juga sifatnya sama tapi bentuknya berbeda. Lalu ini ada reflektor ya. Ini untuk belakang, yang ini untuk reflektor depan. Jadi kalau kita lihat kayak gini. Lengkap dengan multi reflektornya di dalam sini. Wah, ini cakep banget tuh kalau dipasang. Dengan door handle juga. Terus ini apa? Muffler tip gitu deh. Ujung knalpot ini. Saya juga nggak tahu. Tapi ya menurut saya cakep banget sih. Dan kalian lihat ya. Ini kok kalian lihat ya. Tempat reflektor ini, tempat LED-nya ditutup sama reflektor mini lagi di dalamnya. Jadi ketika nyala, ini akan benar-benar bagus ya. Ini loh, bagian sini. Ini kalau nyala ngeri loh ini. Nggak kelihatan lampu LED-nya tapi bisa nyala. Jadi kayak mobil beneran.
Perbesian. Jadi perbesian itu apa? Sesuatu yang bersifat besi ada di dalam sini. Mulai dari baut, mur, lalu perskok, ya, dan shockbreaker-nya sendiri, tabungnya ada di sini. Semua link juga ada di sini. Dan yang paling menarik ya, paling menarik itu ini. Dikasih kabel tis banyak ini. Menarik kan? Kita nggak perlu beli lagi. Terus ini ada spionnya. Jadi ya, oke banget ya. Lanjut berikutnya, saya mesti turunin kotaknya ya. Itu ada tires. Jadi ini bannya ya. Bannya ini, jadi bannya ya. Ini ban ini harus dibuka. Ngapain? Ban mestinya terakhir. Nggak kadung ambil. Daripada ngekat ngepil lagi ya capek. Ini adalah bannya dia. Bannya ini lengkap ya dengan detail ukuran ya. 120, terus 45, terus ring 19. Menariknya adalah Black Rock Cross RC, embossnya ini jelas banget. Oke. Profil yang dia gunakan juga cukup menawan, dia itu soft dengan hard to ya ini ya. Giginya ini menurut saya itu cukup tinggi-tinggi. Overall kalau ini ditanya ke saya ya, busanya ini soft, tipe bannya ini medium. Enak apa enggak? Baunya nggak enak, tapi harusnya ini enak banget. Lanjut kita ke mystery box. Mystery box. Ini adalah velg ya. Velgnya ini plastik ya. Kenapa nggak bedlock? Saya sendiri ya nggak tahu ya. Kenapa velg sekeren ini nggak bedlock? Ini bedlock, tapi plastik. Vent or unvented ini jelas unvented, jadi ini nggak lubang ya. Kalau vented itu lubang. Lanjut, ini adaptor bumper depan belakang. Ini adalah gardan ya, ini gardan fenomenal itu. Lalu ini end rod buat link. Oke, jadi itulah barang-barangnya. Udah terkumpul semua. Saya akan melihat gardan untuk yang terakhir kali. Terakhir kali. Jadi gardannya itu punya divlog and on and off ya. Dia sudah menggunakan portal Excel, modelnya compact banget. Kalau kalian tanya, ini desainnya mirip banget sama Traxxas sama Yikong ya. Dia punya C-hub yang bisa di-adjust, jadi untuk kecotnya itu bisa kalian set up. Penggerak-penggeraknya, ya, joinnya dia menggunakan CVD. Lalu hex. Dia menggunakan metal hex, ukurannya 4 mili ya. Oke sob, jadi inilah dia Cross RC kita, Emo AT4V. Jadi barangnya sudah ada di depan mata kita, lengkap banget. Ini tinggal ngerakit aja ya. Jadi terima kasih buat yang udah beli dan udah ngizinin kita unboxing barangnya. Sesaat lagi akan kita upgrade, tapi kita mau makan dulu. Oke, sampai ketemu di episode kita berikutnya. Jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, and leave a comment. Mau tanya apa aja silahkan. Ya, silahkan. Semua pertanyaan pasti dibalas. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Ayo kita makan.